Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E, Metodologi Penelitian Hukum, ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang bertemakan data dan sumber data penelitian yang disusun oleh saya Radesfrian Adinata dan teman saya Rifandi Rahman. Yang pertama, pengertian data. Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Pengertian data adalah things known are used, yang berarti data merupakan sesuatu yang diketahui atau dianggap. Diketahui artinya yang sudah terjadi merupakan fakta, yaitu bukti. Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data bisa juga didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan atau observasi suatu subjek. Data juga didefinisikan sebagai kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data yang baik harus dapat dipercaya kebenarannya, reliable, akurat, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas. Pengertian sumber data. Menurut Zulda Frial, sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ada dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data diperoleh langsung oleh peneliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Biasanya sumber data ini diperoleh dari pihak lain. Apabila suatu penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda gerak atau proses tertentu. Contohnya, penelitian yang mengamati tumbuhnya jagung, maka sumber datanya adalah jagung, sedangkan objek penelitiannya adalah pertumbuhan jagung. Fungsi dan manfaat data. Data memiliki beragam fungsi atau manfaat. Beberapa di antaranya manfaat data adalah: yang pertama, data digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu. Yang kedua, data juga berfungsi untuk memecahkan suatu masalah dan menentukan suatu kebijakan serta keputusan. Dan yang ketiga, data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Yang keempat, data berfungsi sebagai dasar suatu penelitian atau perencanaan dalam sebuah kegiatan. Lalu ada jenis-jenis data. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Data primer. Data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung oleh objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan suatu penelitian. Yang kedua ada sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Lalu yang ketiga ada data tersier, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Biasanya data tersebut diperoleh dari pihak ketiga, baik dari individu maupun kelompok yang sengaja mengungkapkan fakta dari pihak kedua. Perbedaan antara data primer dan data sekunder. Data primer maupun sekunder ini mempunyai karakteristik tersendiri yang menunjukkan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Meskipun begitu, kedua jenis data ini dapat saling melengkapi sehingga bisa memudahkan peneliti dan dalam melakukan pengamatannya.
Berikut beberapa perbedaan antara data primer dan data sekunder, yaitu data sekunder yang pertama hasil analisis dan interpretasi dari data primer atau data yang berkaitan dengan masa lalu. Yang kedua berasal dari peneliti sebelumnya. Ketiga, proses pengumpulan data tidak langsung ke sumbernya. Lalu keempat, sumber daya yang dibutuhkan seperti waktu, tenaga, dan biaya relatif tidak besar, cepat, dan juga mudah. Lalu kelima, tidak spesifik dan tidak mempunyai kontrol terhadap data karena peneliti merupakan tangan kedua. Yang keenam, sudah berbentuk suatu informasi, sudah terjadi pengolahan data. Lalu yang ketujuh, kurang valid dan kurang akurat suatu data. Lalu ada data primer, faktual dan asli. Berasal dari peneliti pertama. Proses pengumpulan data langsung di lapangan. 4. Membutuhkan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Lalu yang kelima, selalu spesifik sesuai kebutuhan suatu peneliti. 6. Lebih valid dan akurat. Sedangkan menurut beberapa ahli, perbedaan data primer dan sekunder adalah, menurut Uma Sekaran, data primer merupakan data yang didapat dari tangan pertama dengan melakukan specific study untuk mendapatkan tujuan informasi dari data tersebut. Sedangkan data sekunder yaitu data dengan pengumpulan informasi berdasarkan data yang ada. Menurut Sugiono, data primer merupakan sumber data dalam pemberian informasi, dilakukan secara langsung pada pengumpulan penelitian. Data sekunder yaitu data yang digunakan hanya sebagai pendukung dari data primer. Menurut Umi Marinawati, data primer merupakan sebuah informasi yang asal-usulnya dari sumber asli. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau bahkan asli, seperti dari majalah, buku, atau surat kabar. Jenis data kualitatif berdasarkan sifatnya. Jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak terbentuk angka. Biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar, dan kualitatif data dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, studi literatur, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan jawaban rigid berupa angka. Data kuantitatif bersifat objektif, sehingga setiap orang yang membaca atau melihat data ini akan menafsirkan dengan sama. Jenis data berdasarkan sumbernya. Jenis data berdasarkan sumbernya juga dibagi menjadi dua macam, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian. Adapun contoh jenis ini seperti jumlah karyawan, tingkat kepuasan karyawan dalam suatu institusi, dan kebutuhan tenaga kerja di suatu perusahaan. Sedangkan data eksternal merupakan data yang didapat dari luar lingkup kerja di suatu perusahaan, seperti data kependudukan, jumlah mahasiswa di kampus, dan data penjualan produk dari perusahaan lain. Sekian presentasi dari kelompok E. Jika ada teman-teman yang ingin dipertanyakan, mohon untuk dipertanyakan. Kami buka sesi pertanyaan. Sekian presentasi dari kelompok E. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.